Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilman ladunni wal mashrabas safil hani warzuqna imanan shadiqan wa yaqinan kamilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba bijahi khairil bariyah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila anqal faslun ya an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddam udwun ala udwin. Ya, sampai situ ya. Ya. Tuh. Adapun niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi ya. Sudah diterangkan kemarin, yang namanya niat itu ya bermaksud melakukan sesuatu halnya berbarengan dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Maka kalau qasdu syai' melakukan sesuatu, niat melakukan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu tapi tidak berbarengan dengan perbuatannya, maka namanya azm ya, bukan niat ya. Makanya yang namanya puasa itu azm tapi menduduki makomnya niat. Begitu, sebab niatnya di malam tapi kan tidak berbarengan dengan perbuatan puasa, sebab mulai puasa masuk waktu subuh ya, seperti itu. Wa mahalluhal qalb ya, tempat niat dalam hati ya. Wa talaffuz biha sunnatun, dan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah ya. Makanya ketika ada orang sholat atau orang itu berwudu, dia mengucapkan nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala ya, itu sunnah ya. Apakah dengan dia mengucapkan semacam itu kemudian dia wudu lalu wudunya sah? Tidak ya, sebab waktu pelaksanaan niat ketika apa? Membasuh bagian pertama yang menyentuh air wudu ya. Nah, makanya posisi niat itu bukan sebelum, bukan sesudah ya, tapi karena berbarengan dengan perbuatannya ya. Itu sudah saya bahas ya. Wa tartibu alla yuqaddama udun ala udwin. Nah, kemudian tartib ya. Tartib ini juga ya, maknanya apa tartib? Tartib itu ya wad'u syai'in ya, meletakkan sesuatu sesuai dengan urutannya, itu namanya tartib ya. Allah yuqaddama udun ala udwin ya, hendaknya tidak mendahulukan satu bagian ya daripada bagian yang lain. Artinya tartib itu nanti ada tartib wajib, ada tartib mustahak ya, pakai qaf ya. Tartib mustahak ya, ada lagi tartib mustahab.
Lah tartib wajib ini kalau dalam fikih, sekiranya kalau Anda tidak melakukan tartib wajib, maka ibadah Anda tidak sah. Ya, seperti yang di bab arkan wudu ini. Ya, yang terakhir tartib. Ya, umpama ada orang wudu, ya, basuh tangan dulu, baru basuh muka. Tidak bisa, karena tartib di situ tartib wajib. Jadi tartib wajib itu yang kalau tidak dilakukan ibadahnya tidak sah, seperti itu. Ya. Lah, ada lagi namanya tartib mustahab. Tartib mustahab. Tartib mustahab ini adalah tartib yang menjadi tolak ukur, ya, Anda mendapatkan pahala sunnah atau tidak. Ya, seperti orang sunnahnya wudhu, ya, itu kan membasuh tangan dulu, kemudian baru apa? Kumur, kemudian istinsyak. Lah ada orang langsung istinsyak, ya, masukkan air ke hidung, kemudian baru kumur. Lah itu tidak mendapatkan pahala sunnah dia. Sebab tartib, ya, untuk masalah sunnah ini namanya tartib mustahab, ya, yang tartib ini kalau dilakukan Anda baru mendapatkan pahala atau tidak. Tapi dia tidak ada kena mengena dengan sah atau tidaknya sah sebuah ibadah. Jadi dia hanya tolak ukur mendapatkan pahala atau tidak. Jelas ya? Itu namanya apa? Tartib mustahab. Ya. Ada lagi namanya tartib mustahab. Ya. Nah, tartib mustahab ini seperti apa contohnya? Seperti kalau ya mau melakukan wudhu itu ya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Nah, itu tartib mustahab. Nah, dia tidak ada kena mengena dengan ya wajib ataupun apa sunnah tadi. Jadi mustahab saja, dianjurkan. Makanya kalau ada orang wudhu umpama kaki kiri dulu yang dia basuh, tapi selesai ya dari atas ya, dari niat wajah, mengusap kepala, bagian kepala ya, juz'un minar ra's ya, kemudian tangan, kemudian kaki ya. Tangannya itu dia basuh kiri dulu baru kanan. Enggak ada masalah. Tapi dia tidak melakukan tadi apa? Tartib mustahab tadi ya. Tartib mustahab ini tidak ada kena mengena dengan wajib ataupun dapatnya pahala sunnah atau tidak ya. Mafhum ya. Itu wadih ya. Langsung ya. Faslun al-ma'u qalilun wa katsir. Fal qalil maduna kullatain wal katsir kullatani fa aktsara. Ya. Sekarang ya, masuk di masalah air. Ya, sebetulnya masalah air ini masalah yang cukup panjang di dalam fikih. Tapi saya tidak akan memperpanjang pembahasan karena seukuran kitab ini. Kita lebih sedikit saja. Ya, karena di kitab-kitab yang besar itu air itu panjang sekali masalahnya. Ya, nanti ada air mutlak, ada mutlakul ma, ya, ada maul mutlak, ada air mutaghayyir, ya. Ada air suci, mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, begitu ya. Nah, cuman di sini dibahas intinya apa? Al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ya akan kembali kepada dua ini, imma dia itu katsir banyak, ada kalanya dia sedikit. Ya. Lah, fal qalilu madunal qullatain. Ya, adapun air yang sedikit itu adalah apa? Sesuatu atau air yang kurang daripada 2 kula. 2 kula itu ya, dia itu ya, kalau dikalkulasi sekarang 216 liter. Ya, kalau dibikin bak mandi itu 60 kali 60 kali 60. Ya. Lebarnya 60, panjangnya 60, tinggi atau dalamnya 60. Nah, itu biasanya itu takaran debit airnya 216 liter, seperti itu. Makanya orang kalau jadi tukang juga kena ngerti masalah ini. Cuman memang orang-orang yang menjadi tukang itu sudah paham. Memang umumnya mereka membuat bak itu ya ini tadi minimal itu tadi 16 kali 6 apa 6 kali 60 kali 60 kali 6 60 ya. Lah, air sedikit itu air yang kurang dari 216 liter. Ya. Lah, air ini ketika akan dipakai toharo, ya, itu nanti akan kembali ada air yang turun dari langit, ada air yang keluar dari bumi. Yang bisa dipakai toharo atau air yang berkenaan dengan pembahasan ini adalah air yang ada kalanya turun dari langit, ada kalanya ya muncul dari bumi. Turun dari langit itu seperti apa? Hujan, air hujan, kemudian air salju dan air
embun ya. Ada lagi kalau dari bumi apa? Mata air, bukan air mata ya. Air mata tidak bisa dipakai bersuci. Ini mata air. Itu. Ada lagi air apa? Laut ya, air laut, air sungai ya. Itu juga air yang muncul dari bumi. Nah, itu yang bisa dipakai untuk bersuci dan lain sebagainya ya. Pokoknya intinya yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, kecuali minyak ya, minyak dan lain-lainnya itu tidak dipakai ya. Jadi pakai minyak, umpama minyak bumi itu inti wudhu tidak bisa ya, tidak bisa ya, sebab tidak semua perkara yang bentuknya itu cecair bisa dipakai untuk bersuci ya. Nah, kembali ke masalah tadi, fal qalilu madunal qullatain. Yang namanya air sedikit itu adalah air yang kurang dari 216 liter. Itu namanya air yang sedikit. Dan ini nih takaran yang biasa di Indonesia ya. Nah, kalau di negara-negara lain nanti berbeda takarannya. Ya, takarannya beda ya. Yang jelas nanti disesuaikan ukurannya dengan tadi. Ya, intinya 2 kula atau kurang dari 2 kula. Ya, kalau kita ngitungnya 2 kula itu yang 216 liter atau lebih. Kalau kurang dari 2 kula maknanya berarti apa? Kurang 216 liter. Wal kasir kullatani fa aksar. Ya, maka kalau adapun air yang itu banyak, maka dia itu 2 kula atau lebih dari 2 kula. Ya. Fal qalilu wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Nah, ini yang mulai dibahas masalahnya itu. Maka kalau airnya tadi air sedikit, arti air sedikit berarti kurang dari 216 liter, ya. Maka kalau air itu dia akan menjadi najis ketika kejatuhan najis. Nama airnya mutana najis. Syuk ya, ada perbedaan antara air najis dengan air mutanajis. Kalau air najis itu memang ain zatnya memang bawaannya najis. Lah kalau mutanajis, di dalam fikih mutanajis itu apa? Air yang awalnya suci kemudian jatuh najis, maka dia mutanajis. Walaupun di kitab-kitab besar sekalipun ulama-ulama fikih itu kadang memberikan ibarat ya, air yang mutanajis itu dengan ibarat apa? Air najis. Kenapa? Karena sama-sama hukumnya haram dan tidak sah dipakai. Ya. Makanya kadang diibaratkan dengan satu ibarat yang sama. Padahal kan najis itu maknanya memang ain zatuh itu najis. Ya, airnya memang tidak ada harapan untuk suci. Kalau dia mutanajis itu nanti punya harapan untuk suci. Nanti kita bahas di akhir itu ya. Cara mensucikan air yang itu sudah menjadi najis, bukan najis ya. Lah kadang ulama itu mereka berkata airnya itu najis, padahal yang dikehendaki mereka itu air mutanajis. Lah kenapa mereka melafatkan najis? Kan harusnya mutanajis saja begitu kan? Itu karena dari aspek hukumnya. Yang najis ataupun mutanajis itu haram dipakai oleh manusia. Diminum tidak boleh, dipakai ibadah tidak boleh. Ya, artinya tidak sah ya. Lah, tapi air yang najis atau mutanajis ini haramnya itu hanya untuk manusia. Kalau untuk ngasih hewan tidak ada masalah. Ya, untuk ngasih hewan atau ada kebakaran, kemudian pemadam kebakaran ngambil air got itu disiramkan itu tidak ada masalah untuk nyiram tanaman. Jadi tolak ukur haramnya tadi itu ketika dinisbatkan kepada insan ya, manusia. Lah, air yang sedikit ini ya tanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Kalau airnya tadi itu sedikit, maka dia ketika kejatuhan najis, maka langsung berubah menjadi mutanajis, baik berubah atau tidak berubah. Ya. Paham ya? Kecuali ini ada pengecualian, ya. Najis yang jatuh tadi termasuk najis yang dimakfu. Ya. Ada beberapa najis yang dimakfu. Yang pertama najis yang tidak bisa dilihat oleh panca indera penglihatan. Lah maka najis semacam ini itu dimakfu. Jadi saking kecilnya itu kita tidak tahu. Ya. Maka kalau seperti itu najisnya dimakfu ya. Ini kalau Imam Ar-Romli itu beliau menyatakan ma'fu secara mutlak ini. Kalau najisnya tadi tidak terlihat saking kecilnya itu.
Baik dia itu walau daripada najis mughalladhah sekalipun. Ya. Ini kalau Imam Ar-Romli. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar mensyaratkan kecuali najis mughalladhah kata beliau. Walaupun dia itu kecil sekali, ya, tapi kalau dia najis, maka dia dihukumi najis. Ya paham ya? Dan ahli tarim, ya ulama-ulama Hadramaut itu lebih mengedepankan pendapatnya Imam Ibnu Hajar, ya, daripada Imam Romli. Ya, samanya nanti di fikih itu sering terjadi debat antara Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Nah, maka pendapat yang rata-rata diikuti, ya, atau yang isnad ilmu fikihnya itu ketarim, itu biasanya ikut yuqaddam, ya, Imam Ibnu Hajar daripada Imam Romli. Ya sama ketika ada debat antara Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Banten ya, Imam Nawawi Ad-Dimishqa ya, pengarang Riyadhus Shalihin dan Minhajut Thalibin. Itu ketika ada khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, maka yang mu'tamad itu adalah pendapat Imam Nawawi. Ya, memang untuk jadi ahli fikih itu memang belajarnya lama dan ada ilmu-ilmu yang pendukung selain kitab-kitab semacam ini, ya. Nah, kembali ke masalah tadi. Jadi kalau airnya sedikit, ya, kejatuhan najis berubah tidak berubah jadi najis kecuali najisnya yang dimakfu. Nah, di antaranya najis yang dimakfu tadi, najis yang tidak terlihat oleh panca indera. Ya, ini satu. Yang kedua najis, ya, atau bangkai hewan yang lada malah hasail, yang tidak punya apa? Darah yang mengalir seperti cecak, ya, dan teman-temannya cecak itu, ya. Kemudian apalagi laron dan lain sebagainya. Lah itu kan lada malah hasail, dia tidak punya darah yang mengalir. Maka kalau dia jatuh, ya, artinya jatuhnya tadi itu dengan syarat dia itu tidak dianggap najis. Itu dengan syarat kalau dia jatuh ke airnya itu tidak sengaja dibuang. Artinya dia ini belum mati, dia ini hewannya masih hidup, ya. Nah, kemudian tahu-tahu mati, baik matinya itu jatuh gara-gara angin atau ya berkelahi dengan hewan lain, kemudian masuk kepada air yang sedikit tadi, maka itu tidak ada masalah. Sebab dia termasuk najis yang apa? Dimafu. Jelas ini ya. Nah, nanti ada kaidah fikih yang antum kena catat ya. Jadi kalau dapat kaidah fikih itu dicatat ya, dihafalin gitu. Ada namanya yu'fa fil ma la fitau ya. Saya ulangi, yu'fa fil ma la fitau ya. Dia itu dimakfu di air ya, tapi tidak dimakfu kalau di pakaian. Najis apa itu? Najis hewan atau bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Ya, makanya bangkai hewan yang tidak ada darah mengalir ini kalau jatuh ke air dengan syarat airnya tadi tidak berubah ya. Tapi kalau sudah terlalu banyak meskipun itu hewan yang tidak punya darah mengalir sehingga ada perubahan, maka tetap jadi najis nanti itu, ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Dia dimakfu di air, tapi tidak dimakfu di mana? Dipakai pakaian. Makanya kalau ada orang sholat bawa bangkai laron, tidak sah sholatnya. Kenapa? Hamlun najasah. Ya, dia sholat bawa najis. Sebab hewan yang tidak punya darah mengalir adalah dimakfu di air, ya, tapi tidak dipakai pakaian. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua kebalikannya, dimakfu di air, dimakfu di pakaian, tidak dimakfu di air. Apa? Darah atau cikal bakal darah sedikit atau banyak kena air, maka mutanajis itu air. Tapi kalau darah kena pakaian, ya, apakah jadi najis pakaiannya? Tidak. Kalau tidak banyak. Lah tolak ukur banyak atau tidak itu satu koin begini. Kalau sudah melebihi satu koin semacam ini, maka itu dianggap banyak. Maka meskipun darah itu di pakaian tetap najis. Sebab sudah dianggap banyak. Jelas ini? Mama ada kasus ada orang kena penyakit apa itu? Ya, dumal, ya, bisul, ya. Bisul ya. Loh, gimana orang kalau kena bisul itu? Ya, apakah dia ganti-ganti terus sarungnya itu? Habis sarungnya ganti-ganti terus, ya. Apakah nanti kalau ada orang yang kena penyakit itu, nauzubillah ya, Allahumma ba'idna wa iyyakum ya. Insyaallah dijauhkan dari hal-hal semacam itu sebab tidak enak ya.
Nggak enak ngajar tuh. Saya dulu pernah kena itu, masya Allah ngajar nggak enak sekali itu. Masya Allah. Apalagi naiknya naik motor itu, jauh pula ngajarnya itu. Masya Allah ya luar biasa ya. Masya Allah. Tuh. Umpama ada orang kena penyakit tadi, ya itu kan ada keluar darah atau sejenis darah. Apa sejenis darah? Nah, nanah dan semisalnya, ya. Dan semisalnya atau cikal bakal darah tadi. Paham ya? Lah, umpama pertama orang yang terkena itu wajib ganti pakaian dia. Wajib ya. Nah, tapi kalau darahnya sedikit tadi, enggak sampai 1 koin, ya, belum dipencet sama dia itu, paling netes sedikit, itu enggak ada masalah. Karena apa kaidahnya tadi? Yufa fil thawb la fil ma, ya. Di makfudi pakaian, tidak di air. Itu darah yang sedikit. Ya, jelas ya? Nah, umpama darahnya banyak. Nah, dia kalau darahnya banyak berarti tidak dimakfu. Kalau tidak dimakfu apa? Nah, najis. Kalau najis berarti wajib harus ganti pakaian kalau mau sholat. Lah, kasusnya kalau saya semacam itu terus darahnya tidak berhenti-berhenti umpama. Ada anak itu seperti itu, darahnya tidak berhenti-berhenti. Lalu bagaimana? Nah, nanti kembali ke kaidah usul fikih, ad-darurat tubihul mahzurat. Ya. Jadi kalau sudah darurat itu membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Tapi biqadril hajat, ya. Tuh. Ya, darurat itu di seukuran hajat. Jadi umpama memang tidak bisa dihindari ini. Ya, maka sudah ganti dia sarungnya itu, ganti terus sarungnya itu. Lah, maka kalau ganti sarung terus semacam tadi itu, ya, maka dia darurat. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Nah, tadi kan contoh dianya di pakaian, dia dimakfu. Sekarang kalau darah tadi di air itu sedikit atau banyak tidak dimakfu. Jadi langsung apa status airnya? Mutanajis. Nah, ini contohnya seperti orang yang gusinya suka berdarah. Gusinya suka berdarah itu. Kalau dia puasa, ya biasanya kalau kita puasa itu lama puasa kadang ada beberapa orang itu yang gusinya itu rawan ketika tidak gerak makan itu udah gak kebalik ya. Harusnya kan banyak gerak itu berdarah ya. Ini ketika dia tidak makan terus berdarah gusinya itu. Lah, itu mutanajis ya. Jadi kenapa mutanajis? Alasannya apa? Sebab darah bercampur dengan air ludah, maka darah itu ketika ketemu air tidak dimakfu. Jelas ya. Lah itu kaidah tadi, 2 kaidah tadi. Lah ada yang ketiga, dimakfu di pakaian dan dimakfu di air. Apa itu? Najis yang tidak kelihatan oleh indera penglihatan. Ya, bahasa lainnya apa? Tidak tahu. Itu, tidak nyingo. Ya, maka tidak najis. Ya, tapi ketika dia tahu itu kata ulama ada yang berpendapat untuk mengkodok. Makanya ada ulama dulu ketika dia pakai imamah, paham ya? Imamah, udeng-udeng itu. Pakai imamah. Ketika dia biasanya 1 minggu 1 kali atau 3 hari sekali itu ulama ganti imamah. Lah ketika dia di hari yang biasa dia akan mengganti imamah, dia dapati di dalam imamahnya itu ada bangkai semut banyak. Ya, maka ulama tadi mengkodok 3 hari sholatnya. Nah, ini kehati-hatian di dalam fikih. Ya, jadi fikih itu kalau tidak dipegang oleh orang yang bijaksana, itu nanti dia jadi orang fasik. Ya, semena-mena. Wah, boleh juga. Begitu nanti. Seenaknya nanti dia itu. Ya. Makanya kata ulama apa? Man tafaqqaha walam tasawwafa faqad tafassak, kata ulama. Siapa yang ahli fiqih, ya, tapi tidak mengerti ilmu tasawuf, ya, maka dia akan jadi fasik, ya. Banyak maksiatnya nanti. Tuh. Ada kebalikannya, man tasawwafa walam yatafaqqah, lebih parah lagi. Ada orang yang ahli tasawuf tapi tidak ngerti fikih. Ya, contohnya itu yang penting apa? Kamu itu ingat Allah, tidak perlu kamu sholat. Loh, ini ngawur, ya? Ngawur semacam ini. Atau ada ajaran yang berkata, kamu sholat terus tapi kamu suka ngomongin orang, untuk apa? Ya, oh ini ajaran ngawur, ya. Sholat itu wajib. Orang itu maksiat urusan dia individunya, tapi maksiat tadi tidak menggugurkan kewajiban.
Ya, ini repot kata ulama. Siapa-siapa yang ahli tasawuf ya, tapi tidak mengerti fikih, maka tak apa? Pakot tazandaknya, nyaris dia itu mendekati kafir zindik ya. Dekati kafir dia bisa itu. Ya. Lah yang benar bagaimana? Yang tengah-tengah ini. Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa kata ulama. Siapa-siapa yang mempelajari fikih dengan benar dan mempelajari ilmu tasawuf dengan benar, maka dialah orang yang benar. Ya, nah, kembali ke masalah tadi air. Ya, jadi air tadi selagi yang jatuh itu najis yang bukan dimakfu, kalau airnya sedikit berarti apa? Tak najis. Ya, lah kalau yang jatuh najis yang dimakfu yang sudah saya jelaskan tadi maka apa? Tidak najis ya. Atau ya airnya mendatangi najis. Ya, ini penting sekali. Ada namanya al-maurud. Apa? Al-maurud. Artinya maurud itu apa? Itu isim maf'ul ya. Dalam sorof itu isim maf'ul. Berarti kan apa? Air yang didatangi. Ya, air yang didatangi najis. Ada lagi al-warid. Ini isim fa'il. Ya, artinya apa? Air yang mendatangi najis. Ya. Maka walaupun air tadi kurang dari 2 kula, ya. Tapi kalau dia itu airnya warid mendatangi perkara najis, maka najisnya hilang. Tidak jadi mutanajis. Jelas ini. Contoh seperti orang memakai mesin cuci. Nah, saya tanya, tabung mesin cuci itu sudah 2 kula atau belum? Ya? Ya, sudah 2 kula belum? Belum kan? Karena masih sedikit. 2 kula 216 liter besar. Ya, banyak. Lah ada orang umpama orang ini ketika dia nyuci tapi tidak paham ilim. Ini bahaya kalau orang tidak ngerti ilim itu, ya. Ini dia nyuci, ada perkara najis, pakaiannya pakaian najis itu ya. Entah ada nanah, ada darah atau pokoknya sesuatu yang najis lah. Lah, kan tadi sudah dibahas ya, kalau airnya warid yakni air mendatangi perkara najis, maka suci perkara itu. Ya. Jadi cara nyuci yang benar ya, umpama antum mencuci pakaian ada najisnya, ada darahnya, bekas bisul tadi, ya. Enggak usah pakai mesin cuci, nanti masuknya apa? Ember yang itu ya, ember itu kan enggak sampai 2 kula. Lah yang betul bagaimana Pak Ustadz? Ya, pakaiannya dulu, kemudian airnya didatangkan. Ya, ini namanya warid. Maka seukuran pakaian tadi tenggelam oleh air, menggenang saja, itu sudah suci. Jelas ini, ya. Lah sekarang orang nyuci pakaian yang najis itu ketika di mesin cuci itu apa? Yang bagaimana yang biasa Anda lihat itu? Ya, air dulu kan yang diisi. Ya, air dulu kemudian masuk tuh pakaian yang najis. Ini jadi apa? Mutanajis. Tapi saya pakai ringso Pak Ustadz, saya pakai wangi Pak Ustadz. Ya, wangi itu belum tentu suci. Ya, ringso itu belum tentu suci. Ya, bersih itu belum tentu suci. Begitu juga kotor belum tentu najis. Ya, maka salah cara cuci semacam itu. Paham ini? Kenapa? Sebab najisnya, airnya tadi ya didatangi najis. Maka karena tadi kita sudah bahas air yang sedikit ketika kejatuhan najis maka menjadi mutanajis. Ya. Nah, jadi yang benar itu bagaimana? Pakaian yang najis dulu, kemudian baru air. Nah, sekarang ada pertanyaan, sisa air tadi bagaimana hukumnya? Ya, namanya maul husalah nanti itu. Ya, air sisa ya, pakaian air sisa yang sudah dipakai untuk apa? Mensucikan perkara yang najis. Ya, saya contohkan tadi, kita pakai cara yang benar nyuci najisnya itu. Pakaiannya kita taruh di ember atau kita taruh di mesin cuci, kemudian airnya kita isi. Nah, setelah kita isi, ya asalkan menggenang saja, itu sudah suci. Kemudian ya, kemudian kita ambil pakaian tadi. Lah status sisa airnya ini apa? Apakah dia suci mensucikan atau suci saja atau sudah mutanajis? Ya. Jawabannya ya,
dia hukumnya suci, atau bahasa lain air mustakmal. Apa mustakmal itu? Air yang sudah dipakai untuk mensucikan najis. Lah, dia hukumnya air yang suci tapi tidak mensucikan dengan syarat. Yang pertama, warnanya tidak berubah. Maka kalau sisa air tadi itu berubah, sudah jadi muta najis karena dia nempel najis yang tadi dipakai. Jelas ya? Atau Anda lihat ya, warnanya tidak berubah Pak Ustadz, tapi debit airnya tadi bertambah banyak. Ya, tadi itu satu ember itu loh, enggak sampai. Umpama ada takarannya 50 cm itu tinggi airnya itu. Tapi ketika saya angkat kok tahu-tahu jadi 55 cm. Berarti ada yang bertambah kan itu? Lah itu yang bertambah tadi perkara najis dari pakaian tadi sehingga debit airnya nambah. Maka kalau semacam itu status airnya najis. Ya, pusing enggak? Enggak kan? Ya, jelas ya. Mudah, tidak susah. Ya cukup itu saja ya. Nanti kalau kita yang besar baru nanti kita bahas memang secara merinci, dan memang karena pembahasan air itu harus pakai papan tulis nanti itu kalau sudah masuk di air-air yang banyak dibahas itu ya. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Air apa? Air sedikit. Jadi al-ma'ul qalil yatanajjasu bi wuqu'in najasati wa in lam yataghayyar. Jadi dia menjadi najis, mutanajis ya. Walaupun tidak berubah. Ya, contoh lain ini ya. Ya. Ada orang beli telur. Telur itu kan kadang ada sisa, Pak. Sisa kotoran ayamnya nempel di mana? Di cangkang telurnya. Lah, ketika kita mau goreng kan kering itu kotorannya. Lah kalau kering sudah dijelaskan kaidahnya itu al-jif bil jif la yanjus bila khilaf. Kering ketemu kering itu tidak najis tanpa khilaf ulama. Ya. Lah sekarang kalau Anda pegang tadi, itu tangannya kering. Ya. Nah, kemudian cangkang telurnya juga kering. Lah, najis apa enggak? Tidak, tapi ketika Anda pecahkan ada cairan di situ. Yang cairan tadi nyentuh cangkang telur, maka telur kamu tadi yang akan digoreng tadi jadi najis dan Anda makan. Ya. Ayo, ya. Makanya ya, ilmu itu harus dicintai, harus disukai. Ya, karena penting sekali itu. Jadi bukan masalah, Pak Ustadz ini cak higienisnya. Nah, bukan masalah itu. Karena nanti efeknya semacam itu dan Anda akan makan perkara yang najis. Makan perkara najis itu haram. Ya, tidak boleh makan sesuatu yang najis, tidak boleh. Ya, jadi caranya kalau beli telur, kalau Anda memang lihat ada sisa-sisa kotoran ayamnya nempel di cangkang, cuci dulu. Cuci baru masukkan kulkas. Ya, ya. Ini bukan masalah higienis tidak higienis. Nanti akan menjadi tolak ukur yang kamu makan tuh haram apa tidak secara pandangan najis tadi. Jelas ya? Nah, paham masalah air sedikit. Sekarang pindah ya. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kemudian ada pun air yang banyak. Apa air banyak? Air yang melebihi 2 kula. Berapa 2 kula? 216 liter atau lebih. Itu namanya 2 kula. Ya. Lah, sekarang air banyak itu kalau dia kejatuhan air ya layatan najasu tidak menjadikan najis ya. Tidak menjadi najis apa air tadi illa idza taghayyara ta'muhu. Apabila kecuali kalau berubah apa? Rasanya. Ini rasa ini cuman apa ya? Bukan berarti kita nyicip macam itu, enggak ya. Siapa yang mau nyicip air itu ya, enggak ya, tidak ya. Jadi rasa au launuhu au rihuhu ya, rasa, bau dan warna ya. Ini tidak menjadi najis kecuali ya berubah bau, rasa, warna ya. Contohnya ya, ada bak sudah 2 kula, kejatuhan buntang tikus di situ. Ya. Nah, kita lihat ini status air ini, apakah suci apa tidak dia, suci mensucikan apa tidak. Itu tergantung kalau tidak berubah ya, apanya?
baunya, atau rasanya, atau warnanya, maka dia suci mensucikan. Ya, tapi kalau ada perubahan, maka mutanajis. Lah sekarang kalau Anda katakan, oh ini umpama Anda punya istri, umpama itu pulang, ya selesai nuntut ilim, ya punya istri, ya tahu-tahu baknya besar tapi ada buntang kucingnya, berubah tuh warnanya itu, baunya berubah, ya apalagi rasanya, ya, ya istilah saja itu ya, bukan berarti Anda kena mencoba rasanya, wah tidak berubah nih, tidak macam itu, enggak ya. Nah sekarang umpama dia itu sudah berubah, berarti status airnya apa? Mutanajis. Lah sekarang kalau Anda katakan kepada istrinya, ini dek, umpama terserah pokoknya siapa yang dipanggil itu ya. Oh, ini airnya mutanajis, enggak boleh. Ini airnya banyak loh. Ini kena ceramah. Ya, buang-buang banyu, ya. Buang-buang air, ya. Buang-buang air itu ya, bayarannya mahal. Nah, ada cara untuk mensucikan air yang sudah mutanajis. Ya, ada 3 cara. Ya, ini solusi supaya tidak kena marah nanti itu kalau di masa depan itu, ya, karena kalau suruh buang-buang bayarannya besar, ya. Ini juga dipraktek di bak pondok ya, di air-air kita, ya. Caranya yang pertama, ketika air tadi Anda hukumi mutanajis, ya, satu, ditunggu perubahannya kembali ke apa, perubahannya tadi sampai hilang. Umpama dia tuh warnanya berubah, ya, atau baunya berubah. Nah, ya, sampai sifat perubahan itu hilang, kembali ke sedia kala, maka air tadi jadi suci kembali. Ini satu. Tapi lama ini nunggunya ini, seminggu, ya, 2 minggu, lama sekali, ya. Tapi air najisnya sudah dihilangkan, bukan buntangnya didiamkan di situ, ya, tidak suci-suci airnya, ya. Ini satu, ya. Atau yang kedua, mengurangi debit airnya. Umpama airnya tadi banyak, baknya panjang. Di pondok saya dulu tuh, ya, baknya panjang sekali, ya. Itu mungkin 2 meter tuh. Panjangnya 2 meter, lebar 1 meter tuh. Berapa airnya? Banyak itu ya. Umpama najis, bagaimana? Ya, caranya dikurangi. Dikurangi sampai kapan? Sampai ukuran airnya tadi kira-kira perubahannya hilang tadi. Sampai tidak bau lagi kah dia, ya, atau warnanya, ya, tidak sepekat di awal tadi. Ini cara yang kedua, ya, karena kalau sudah dibuang terus kan boros, mubazir nanti ya. Ini cara yang kedua. Yang ketiga apa? Dengan cara menambah debit air. Ingat itu caranya. Jadi pertama diamkan baik sampai hilang sifat najisnya tadi, sifat perubahannya. Yang kedua dengan mengurangi debitnya, boleh milih nih. Atau yang ketiga ini dengan cara nambahkan, ya. Lah umpama, ya, umpama bak tadi itu mutanajis, banyak airnya itu. Lah sama adil itu diisi itu, sama pakai selang, ya, sampai meluber. Itu sudah suci mensucikan lagi. Itu caranya macam itu. Ya. Jadi jangan tahu-tahu dibuang. Ya, gara-gara belajar bab air mutanajis ini dibuang. Nanti marah nanti pengurus-pengurus yang lain itu ya, dikit-dikit dibuang begitu ya, paham ya? Nah, itu caranya di 3 tadi, paham ini ya? Nah, jadi di Safinah ini memang air itu akan dibagi 2 saja ya, ada air yang banyak, ada air yang sedikit, ya, paham ya? Nah, faslun, nah, lanjut ya, faslun mujibatul ghusli sittatun. Nah, sekarang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mandi apa ini? Mandi besar, ya. Ya, mandi itu ada mandi sunnah, ada mandi yang wajib. Ya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ya. Tuh. Ada lagi mandi apa? Makruh, ya, seperti ba'da zawal, ya. Ada orang habis puasa siang-siang pengen mandi dia. Itu bisa makruh kecuali hari Jumat. Jumat itu mandinya masyru', ya, masyru' itu disyariatkan. Bahkan mandi Jumat itu, ya, menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya tidak keliru itu kalau fatwa beliau wajib malah mandi Jumat itu, ya. Makanya setiap sunnah, ini juga kaidah, setiap sunnah yang ada khilaf pendapatnya itu ada yang menyatakan wajib, masalah kesunahannya itu, maka dialah sunnah yang paling utama. Seperti kan sunnah mandi itu banyak, ya, mandi Idul Fitri sunnah, Idul Adha
Sunnah mandi Jumat mazhab Syafi'i sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Lah, setiap sunnah yang ada khilaf di situ pendapat mazhab wajib, ada yang nyatakan wajib, maka dialah mandi yang paling utama. Nah, yang ada khilaf itu masalah sunnah. Ini adalah mandi Jumat. Makanya usahakan kalau Jumat mandi, ya. Jangan tidak mandi, ya. Mandi sebab ada khilaf yang mewajibkan. Itu sunnah yang paling utama. Lah, paling utamanya jadwal mandi Jumat itu kapan? Ketika Anda akan apa? Akan ke masjid. Jadi setelah mandi itu betul-betul ke masjid. Cuman ini tidak bisa dipraktek di pondok. Ya, kalau inti nunggu begitu kalau itu. Ya, kan banyak santri mau mandi itu. Ya, ini kalau sudah di rumah tuh baru bisa. Ya, mandinya di akhir ya, yang ketika mandi habis mandi itu langsung ke mas. Nah, itu yang paling utama waktu mandi Jumat. Ya, sama seperti bab sholat sunnah. Kan sholat sunnah banyak ya. Ada muakkad, ghairu muakkad, ada rawatib, ada yang bukan rawatib. Lah, sholat sunnah yang ada khilaf hukum wajib itu maka sholat sunnah itulah yang paling utama. Apa? Sholat witir. Witir itu ada khilaf masalah wajibnya. Nah, maka dia itu adalah paling utamanya sebab dia ada khilaf masalah wajib ya. Nah, naut ke masalah mandi wajib tadi ya. Nah, di sini dibahas oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, kata beliau mujibatul ghusli sittatun. Yang menyebabkan orang itu mandi besar itu ada 6 ya. Yang pertama ilajul hasyafati fil farjiyah. Yang anak kecil tutup telinga saja ya. Memang bahasannya macam ini ya. Nah, jadi yang pertama itu ketemunya 2 khitan ya. Jadi kalau di sini masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Intinya bertemu 2 khitan. Ya, 2 khitan, khitan laki-laki dan khitan perempuan tadi. Itu menyebabkan mandi. Ya. Jadi tidak harus keluar dulu air maninya, ya, itu baru keluar mani, enggak. Ya. Jadi sudah ketemu khitannya tadi, itu saja sudah wajibkan mandi. Ya. Umpama ada orang nafsu sama hewan. Ya. Hewan tadi khitan hewan dengan khitan dia itu kan hewan dah khitan ya. Nah, tapi dia itu senangnya sama hewan. Nauzubillah umpama. Apakah dia wajib mandi? Tetap wajib mandi walaupun tidak bertemu 2 khitannya tadi. Yang jelas masuk itu teh. Seperti itu ya. Paham ya? Tuh. Lah kalau umpama ada orang ya punya penyakit ya, ada orang punya penyakit itu perkosa mayat perempuan atau sebaliknya. Pertanyaannya, apakah mayat tadi harus dimandikan ulang? Itulah. Ya, sebab kan ketemu 2 khitan. Ya, jadi fikih itu seperti ini loh. Ya. Jadi fikih itu bukan hanya membahas sesuatu yang sudah terjadi, tapi dia akan membahas masalah yang kemungkinan akan terjadi. Namanya nanti fikih iftirodi. Apa? Fikih iftirodi. Fikih iftirodi itu adalah fikih yang membahas sebuah permasalahan yang bukan hanya terjadi tapi yang akan kemungkinan kejadian. Lah di antara yang paling top ya, mazhab yang paling top membahas fikih iftirodiyah ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Bahkan dalam riwayat ketika beliau wafat itu Imam Abu Hanifah ini meninggalkan 70.000 masalah mengenai fikih iftirodiyah ini. Jadi itu ilmu fikih. Ya. Di antaranya masalah yang beliau tinggalkan apa? Bagaimana andai ada orang sampai ke bulan atau ke matahari. Sholatnya tuh bagaimana? Itu kan tidak mungkin kan terjadi. Tapi ada kemungkinan enggak? Ada dibahas fikihnya. Itu loh. Ya. Jadi ilmu tuh apa? Luas ya. Apa itu ayatnya itu? Wa fauqa zi kulli ilm. Wa fauqa kulli zi ilmi. Apa? Ya, wa fauqa zi kulli wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Itu ya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ya, jadi setiap ilmu itu ada atasnya lagi seperti itu. Ya. Jadi jangan gara-gara umpama ada orang hafal Quran, ada orang bisa baca kitab atau dia punya ilmu banyak, dia merasa, saya yang paling alim." Belum. Ya, ada di atas lagi. Maka kena baca riwayat ulama itu loh. Bagaimana titik keilmuannya para ulama. Di antaranya tadi itu Imam Abu Hanifah itu. Imam Abu Hanifah itu wafatnya meninggalkan 70.000 masalah yang sudah beliau bahas mengenai iftirodiyah fikih ini. Ya, fikih apa? Fikih iftirodi yang membahas perkara yang kemungkinan akan terjadi.
Belum terjadi perkaranya. Di antaranya tadi sudah dibahas sama beliau, kalau ada orang sampai ke bulan dan ke matahari, sholatnya bagaimana? Kalau inti kan untuk apa mikir gitu? Mikir air saja sudah, air gitu ya, mandi begitu ya. Insya Allah ya, paham ya? Tuh, ini saja itu tambahannya. Nah ini yang pertama ini ya, bertemunya dua khitan. Maka kalau umpama ada orang ya memasukkan kemaluannya kepada mayit, ya maka mayit tadi tidak perlu diulang, karena yang kena diulang itu wong hidup, orang yang hidup, ya. Lah umpama ada dan masuknya kemaluan ini itu tidak melihat dia balik apa tidak balik ya. Nah, hanya saja kalau yang satunya balik, yang satunya belum balik. Nah, maka yang wajib mandi yang balik itu, yang belum balik belum wajib mandi. Tapi nanti ketika dia masuk balik langsung wajib mandi. Ya, untuk apa? Memandikan sisa dulu itu. Kejadian, na'udzubillah dia diperkosa ya, seperti itu. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Ya, ini untuk laki atau perempuan. Ada tengah-tengah itu namanya khunsa. Khunsa itu orang yang punya dua kemaluan. Ini repot pikinya ini. Ya. Maka yang dua kemaluan ini namanya khunsa, ya. Itu dia tidak akan mandi, tidak wajib mandi kecuali dua-dua kemaluannya itu dimasukkan secara bersamaan. Seperti itu. Ya, ini enggak usah bayangkan, pokoknya begitu. Ya. Jadi bukan banci-banci yang Anda lihat itu, bukan. Ya, itu tasyabbuh bir rijal, tasyabbuh bin nisa, itu haram. Ya, ini memang bawaan ya, diciptakan memang dia itu punya dua alat kelamin. Ya, saya punya teman ya, dia cerita dia punya keluarga yang memang ada ini, khunsa ini. Nah, khunsa ini rada repot ya, fikihnya tuh repot sekali. Ya. Repot sekali masalah fikih khunsa ini. Ya. Sampai saya tuh niat untuk nyusun sebuah kitab yang membahas khusus masalah fikih khunsa ini. Nah, ini agak repot. Di antaranya ini, ya. Yang pertama itu di antaranya ini, dia itu baru akan wajib mandi kalau dua-duanya dimasukkan secara bersamaan. Kalau satu saja belum. Satu saja atau belum. Begitu juga pembatalan wudhu. Kan di antara pembatalan wudhu apa? Keluarnya sesuatu dari arah kemaluan depan atau belakang. Baik dia itu bentuknya cair atau padat. Baik yang biasa keluar atau yang jarang keluar. Itu batal. Lah sekarang yang dua kemaluan. Bagaimana, batal enggak? Nah gitu loh. Maka sama nanti batalnya itu ketika sama-sama keluar berbarengan. Wih lemah Pak Ustadz, lajulah kalau kalah. Kalah ya. Nauzubillah. Ya, sama nanti di bab hal sholat Jumat itu repot, dia ini diwajibkan apa enggak sholat Jumatnya. Kalau Anda wajibkan ternyata dia perempuan. Kalau Anda enggak wajib ternyata dia laki, makanya repot sekali. Sampai saya tuh ada niat seperti itu, pengen nyusun ya sebuah ringkasan yang membahas khusus masalah fikih khunsa ini. Ya, orang yang punya dua kemaluannya. Entah kapan, tapi doakan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mempermudah dan memberikan paham kepada saya untuk menyusun sebuah pembahasan masalah itu ya. Sebab saya kira penting sekali itu. Sebab yang berhak dekat dengan Allah, yang berhak untuk ibadah ini, mereka juga berhak ya. Mereka juga berhak seperti itu ya. Jadi seperti itu mereka itu ya. Lah kalau Anda tanya lah hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ya, dia itu hukumnya laki perempuan. Lah kalau hukum itu nanti diterapkan orang ini kalau dia lebih dominan yang berfungsi adalah alat laki-laki, maka laki-laki. Ya. Kalau yang dominan itu alat perempuannya, maka dia perempuan. Lah nanti di iftirodi, fikih iftirodi, lah kalau dua-duanya berfungsi, wah itu fikih iftirodi itu begitu ya. Insya Allah. Jadi membahas kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi intinya macam itu. Jadi kalau dia dominan laki-lakinya, maka dia laki. Kalau dominan perempuannya, maka dia perempuan. Ya, jelas ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, kalau Anda tanya bagaimana orang yang merubah alat kemaluannya, hukumnya macam apa? Ya dia rijal, dia laki-laki. Kenapa? Itu bawaan lahir, tolak ukurnya itu loh. Bawaan lahir, ya. Jadi bawaan lahir. Lah saya tanya, ada laki-laki operasi apalah namanya, pokoknya operasi alat gitulah.
Lah, sampai betul-betul merubah yang laki-laki menjadi perempuan. Lah saya tanya, apakah merubah tadi menyebabkan dia keluar darah haid? Tidak kan? Tidak ya? Tidak. Apakah dengan cara dia merubah jadi perempuan, jakunnya tidak tumbuh? Nah, tetap tuh, tetap tumbuh. Suaranya jadi suara perempuan. Tidak kan? Tuh itu dia yang nanti yang repot itu kalau mati ini nak dihukumi apa ini? Tuh, makanya ya syariat itu sudah jelas mengatur ya. Cuman kan ini hak asasi manusia. Iya, tadi kalau dia mati itu Anda akan hukumi apa dia? Nah, maka hukumnya tetap laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Ya, paham ya? Tuh, ada sebaliknya yang perempuan yang entah ditempel seperti apa jadi lagi hukumnya tetap perempuan. Ya, paham ya? Nah, jelas ya. Tuh, ini yang pertama ya. Jadi tidak usah dipanjang ya. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani, ya, keluar air mani, ya. Ya, keluar air mani. Jadi intinya air mani itu adalah air yang didahului kenikmatan baru keluar deh. Dan itu isinya apa? Dia tidak dia apa? Dia mamab itu sedikit memancar seperti itu, ya. Dan ada rasa nikmatnya. Itu namanya air mani. Ya, itu wajib mandi. Ya, wajib mandi. Walaupun air tadi sudah berubah menjadi darah. Ada orang umpama ya nafsunya itu tinggi sekali, jadi sama istrinya kular gile, akhirnya tidak ada sisa air lagi dia itu. Jadi keluarlah darah setetes, itu tetap keluar karena ada rasa ladzah di situ. Tetap wajib mandi. Jelas ya? Tetap wajib mandi. Tuh, ya. Ada mani, ya, ada madhi, ya. Apa itu madhi? Madhi itu sesuatu cairan yang keluar ya ketika orang itu biasa kerja yang berat-berat. Itu namanya apa? Madhi, ya. Itu seperti itu. Oh, bukan. Afwan, ya, kebalik ya. Jadi madhi itu sesuatu yang keluar ketika puncaknya syahwat. Jadi orang kalau sudah naiknya itu syahwatnya tinggi sekali, yaitu ada air pertama yang keluar. Itu namanya madhi, ya. Itu najis, tidak mewajibkan mandi. Kalau mani hukumnya suci, tapi mewajibkan mandi. Ya. Hukumnya suci, tapi mewajibkan mandi. Lah kalau wadi, nah, wadi itu kalau orang habis kerja berat, nah itu keluar. Setelah dia baul, setelah dia kencing, nah itu keluar di akhir. Itu namanya wadi. Ya. Nah, jadi yang dihukumi mandi itu hanya mani saja. Madhi dan wadi tidak wajib mandi, tapi harus ganti sarung. Nah sekarang ada kasus santri tidur, bangun-bangun tahu-tahu sarungnya basah, dan dia itu tidak ada mimpi, tidak ngerasakan ladzah, ya, tidak ada tanda-tanda air besar mani itu. Lah statusnya itu apa? Nah, maka kata ulama ini boleh milih, ya, boleh milih apa? Kalau dia katakan wah ini kayaknya mani, ya sudah dia mani berarti dia mandi. Tapi kalau dia yakin, saya tidak ada rasa sama sekali semalam itu ya, tidak ada mimpi atau tidak apapun seperti itu loh. Tahu-tahu sarungnya basah, entah ngompol atau apa nih anak ya, jam itu. Lah itu najis, berarti ganti sarung. Ya jelas ya. Jadi kalau dia memang tidak ada tanda-tanda keluar air mani tadi, maka boleh milih kata ulama ketika ngalami hal semacam itu ketika dia bangun daripada tidurnya. Ya. Wal haid wan nifas wal wiladah. Ini juga mewajibkan mandi. Haid ya. Haid ini khusus dengan perempuan ya. Jadi ini khusus perempuan saja yang haid ini ya. Nah, haid itu mewajibkan mandi, sama nifas juga mewajibkan mandi. Bukan hanya nifas ya. Wiladah itu apa? Air ketika melahirkan. Jadi darah yang keluar ketika bukan sebab airnya, tapi sebab melahirkannya. Dia wajib mandi. Ya. Jadi seperti itu. Itu khusus perempuan 3 tadi. Haid, nifas, wiladah. Itu wajib mandi. Yang terakhir adalah wal mautu. Apa? Meninggal. Ya. Lah meninggal ini ya
baik dia anak kecil, orang dewasa, asal dia Islam, ya, maka wajib mandi. Ya, lah nanti meninggal itu ya ada beberapa hukum masalah orang meninggal ini. Ada yang dihukumi wajib dia itu dimandikan. Yang pertama orang yang dia itu muslim. Dia wajib mandi. Dimandikan itu wajib ya. Nah, yang kedua hukumnya sunnah saja. Sunnah. Seperti apa? Janin, ya. Janin yang meninggal di dalam kandungan, ya. Nah, ketika janin itu meninggal dari dalam kandungan tadi, maka dia wajib sunnah dimandikan, ya. Lah, kalau Anda tanya bagaimana kalau ada kasus umpama ada orang wanita anaknya itu meninggal, bayi, sudah bentuk orang. Sudah bentuk orang. Ya. Apakah dia itu diwajibkan mandi atau tidak? Ya. Nah, ini tergantung, ya. Kalau dia itu ketika lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seperti apa? Jarinya gerak ke anak itu, ya. Atau sempat ada suara atau kedipan mata, pokoknya tanda kehidupan. Maka kalau dia tidak ada tanda kehidupan, itu mandinya itu tidak wajib, sunnah saja. Ya, seperti itu. Walaupun sudah berbentuk orang, ya, walaupun sudah berbentuk seperti itu. Tapi kalau dia ketika lahir ada sempat mengalami tanda kehidupan, maka dia dihukumi kabir seperti orang dewasa, wajib seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, ya, kemudian disolati dan dimakamkan. Ya, tuh hanya saja nanti ada khilaf di antara Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar mengenai masalah janin, ya, anak yang sudah meninggal di dalam kandungan tadi. Ya, di sini ada dari kitab lain saya nukilkan, in lam tadhhar fihi amaratul hayati walakin dhuhara fihi mabda'u khalqi adamin karasi aw yadin aw rijlin. Ya. Kalau ketika anak itu dilahirkan, bayi tadi dilahirkan, ternyata tidak mengalami tanda kehidupan sama sekali. Tapi sudah tampak bentuk manusianya, entah ada kakinya sudah. Ya, entah ada tangan, ada kepalanya, maka hukumnya fayughassalu wa yukaffan wa la yusalli alaih wa yudfan 'inda Ibnu Hajar wa 'inda Ramli tafsil. Ya. Maka hukumnya kata Imam Ibnu Hajar, dia itu dimandikan, dikafani tapi tidak disolati. Ya, cukup dimandikan, dikafani, tidak disolati. Karena sudah ada mabda'ul khalq, ya, sudah ada bentuk permulaan penciptaan manusia, sudah ada bentuknya itu anak, ya. Jadi dia dimandikan saja, dikafani dan dikuburkan tanpa disolati. Ya, ini mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau Imam Romli itu beda, kata beliau di tafsil, in kharaja qabla sittati asyhur fa yughassal wa yukaffan wa la yusalla alaih wa yudfan. Ya, kata Imam Romli itu di tafsir ini, kata Imam Romli, kalau anak itu keluar sebelum usia kandungan 6 bulan, maka walaupun sudah ada bentuknya, maka dia hanya dimandikan, dikafani, tidak disolati. Tapi kalau keluarnya tadi di atas 6 bulan, maka juga disolati. Ya. Juga disolati. Nah, ini, ya, makanya Anda kalau lihat ada lebih kalau di Palembang, Bilal, ya. Di Jawa itu kalau orang mandikan jenazah namanya apa? Lebih. Ya. Bukan lebay, bukan. Lebih, bahasanya lebih. Kalau di Palembang kan mandikan mayit Bilal. Ya. Yang ngurusin Jumat itu apa? Ya, masyirolnya itu. Itu juga Bilal. Yang ngucapkan Bilal Terawih itu juga namanya Bilal semuanya. Ya, kalau di sana beda-beda, ya. Ini lebih, ini Bilal, ya. Beda-beda, ya. Nah, maka kalau Anda lihat umpama di satu daerah, ya, ada orang mandikan jenazah. Jenazahnya anak bayi. Yang kita tahu anak ini sudahlah meninggal dalam kandungan. Ya, maka kalau dalam kandungan itu kan kata Imam Ibnu Hajar cukup apa? Dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan, tidak perlu disolati. Ini qalahu Ibnu Hajar, ya. Tapi kalau Anda lihat tuh, ustadznya itu tetap mandikan,
tetap ngafanin dan nyolatin, berarti ikut pendapat Imam Romli. Ya, dalam tanda kutip sudah berbentuk orang dan sudah lahir di atas usia 6 bulan. Plus seperti itu ya. Nah, ada lagi yang haram untuk dimandikan. Siapa itu? Wong mati syahidul ma'rikah, ya, yang meninggal syahid di peperangan. Dengan cara apapun ya syahidnya ya. Di Kifayatul Akhir itu sedikit lucu ya cerita orang masalah syahid itu. Jadi asalkan yang diperang itu orang kafir, maka kalau mati orang yang ikut perangi dengan mati cara apapun hukumnya syahid. Maka kalau syahid haram dimandikan. Ya, dengan catatan tadi yang diperangi adalah orang kafir yang memang boleh diperangi. Ya, bukan di sana takbir, di sini takbir. Itu tidak kena syahidnya begitu. Dalam fikih tidak masuk syahid begitu itu. Ya, paham ya? Nah, contohnya seperti apa? Ada orang yang ini personil mujahid ini, personil jihad ini, saking semangatnya, ya umpama mau nombak musuhnya, ya nyampak dewek, mati dewek dia. Saking semangatnya itu lari jatuh, kena pedang sendiri, mati sendiri. Apakah syahid dia? Syahid dia. Syahid. Atau salah keker ya. Dia kira itu musuh, ternyata apa? Temannya dia tombak, syahid juga. Ya. Jadi tolak ukur mati syahid dalam perang ini di Kifayatul Akhir jelaskan apa? Yang jelas yang diperangi itu kafir. Jadi dengan cara apapun matinya, baik mati itu karena senjata sendiri, atau salah sasaran, atau dibunuh musuh, tetap mati syahid. Nah, kalau dia sudah mati syahid semacam tadi, namanya syahid dunia dan akhirat, maka dia termasuk apa? Yang nggak boleh dimandikan. Ada lagi syahid akhirat. Syahid akhirat itu seperti apa? Orang yang meninggal apa? Mabtun ya, orang yang kena penyakit bagian perut itu matinya syahid. Ya, syahid ya. Kemudian ada lagi orang yang kena apa? Penyakit falij ya. Falij apa? Falij itu. Ini stroke ya. Falij ya, stroke. Ada orang meninggal, itu syahid ya. Nah, jadi ada orang kena timpa bangunan itu nauzubillah ya. Nah, itu syahid meninggalnya syahid, tapi syahid akhirat. Ada orang meninggal tenggelam, meninggal terbakar ya. Itu juga mati syahid ya. Tapi kita ini minta mati syahid itu pakai afiyah ya. Tolabul ilim itu meninggal syahid ya. Banyak jalur syahid. Jangan yang serem-serem macam tadi, kebakaran, timpa gedung ya. Insya Allah tenggelam ya, itu juga syahid, tapi kan masya Allah. Makanya kalau doa itu ya minta selamat, afiahnya jangan dihilangkan. Ya, ada dulu cerita di Fawaidul Mukhtar kalau tidak salah di kitab itu. Ada satu orang doa, ya Allah berikan saya husnul khotimah katanya. Ya Allah, saya pengen husnul khotimah, tapi tidak bawa kalimat afiah. Ya, afiah itu ya zohiron wa batinon bagus semua. Ya, tanpa susah ya. Dia mintanya seperti itu, ya Allah saya pengen mati husnul khotimah. Kebetulan dia itu kerja di kilang minyak ya. Allah hijabah doanya, kebakaran minyak itu. Mati dia husnul khotimah. Ya, itu gara-gara ndak pakai afiyah ya. Makanya kalau doa husnul khotimah ya itu tambahkan afiyah ya. Nah, atau tambahkan juga ba'da umrin tawil fi taatillah wa rasulih, setelah diberi umur panjang, setelah ya dalam taat pada Allah dan Rasulullah ya. Jadi kalau syahid akhirat tetap wajib dimandikan, dia dihukumi saja mati syahid. Ada perempuan ya, ketika perempuan tadi melahirkan wafat, ada perempuan yang melahirkan anak, dia meninggal, itu syahid, meninggalnya syahid. Tapi syahid apa? Akhirat ya. Yang tidak dimandikan itu cuma syahid dunia tadi itu ya, syahid yang perang tadi itu tidak dimandikan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sallallahu taala alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Allah. Ada soal? Pertanyaan? Yang tanya nih. Ya. Ya. Kan mati itu salah satu asbab min
mujibatil husli ya, termasuk sebab yang wajib dimandikan ya. Kalau jenazahnya tadi hancur, apakah wajib dimandikan? Jawabannya tetap wajib, tapi dalam tanda kutip. Selagi tidak terjadi kerusakan kepada mayit ketika kena air. Umpama ketika dia dimandikan itu dagingnya itu tidak kemana-mana, yang ngelupas-ngelupasnya itu. Nah, maka itu dimandikan ya. Tapi kalau dia itu ada potensi ketika saya kenakan air ini Pak Ustadz, makanya inti kalau mandikan jenazah itu jangan pulak nyetim motor itu. Ya. Oh gitu ya. Jangan ya pakai selang gitu ya. Pelan-pelan ya. Maka kalau jenazahnya tadi itu ketika kena air tidak ada potensi daging-dagingnya itu mengelupas, maka tetap wajib dimandikan ya. Tapi kalau umpama mayat ini Pak Ustadz, ketika dia kena air, dia ada potensi tambah rusak. Ya, nah, maka kata ulama ditayamum. Ini juga sama kasusnya ketika ada orang mati kebakaran. Ya, itu juga sama ya. Jadi kan tidak memungkinkan kena air, sebab nanti di fikih itu ya, kalau dia kena air itu nanti akan merusak ya hatkan li hurmatil mayyit. Merusak kehormatan mayit. Sebab termasuk ya yang harus kita lakukan itu menjaga kehormatan mayit. Artinya tidak membiarkan dia itu rusak. Paham ya? Terus ada lagi? Ya, kalau ditelan batal, kalau enggak ya. Kalau ditelan batal, kalau tidak ya tidak. Lagi? Tapi puasanya batal ya. Umpama dia sholat plus puasa. Ya. Sholat plus puasa. Ya. Nah, itu batal nanti puasanya itu. Ada lagi? Sudah kering di lantai najisnya ya, airnya itu dihilangkan dulu, ya, kita kesik dulu dia kan, nanti kan berubah dia dari airnya menjadi apa, hukmiyah. Nah, maka ketika umpama ada kotoran kucing, nah caranya itu bukan langsung diguyur pakai air kemudian dipel tuh buta najis semua lantainya, tapi caranya itu bagaimana ya, kita ambil dulu airnya pakai kain atau pakai tisu atau pakai apapun lah. Kan ketika air itu bentuknya ya, bentuk najisnya diambil semua. Nah, ketika bentuknya sudah diambil, maka statusnya akan berubah. Yang tadinya ainiyah menjadi hukmiyah. Maka tinggal apa? Untuk mengalirkan air saja. Maka sudah suci. Begitu caranya. Ya, ada lagi? Iya, wajib kalau dia muslim tetap. Tetap wajib ya. Yang tidak boleh dimandikan itu orang kafir. Ya, mandikan maknanya mandikan secara ini ya, dengan niat sebagaimana Anda mengurusi orang Islam tadi ya. Ada lagi? Hah? Ya, tetap dimandikan. Ya. Ya, tetap dimandikan. Tetap dimandikan bagian-bagian yang terdapati tadi. Boleh? Apa? Mani yang kering. Sah, karena mani sah, mani itu suci. Mani itu suci. Ya, tidak ada masalah. Ada lagi? Ya. Ya. Apa yang ditanyakan apa? Tetap disolati. Dia tidak dimandikan lagi. Orang tidak ketemu jenazahnya. Gimana mau dimandikan? Nah, kalau di laut itu bukan mayatnya dimandikan, enggak, bukan, cara makamkannya di mana. Nah, makanya nanti di mazhab Syafi'i itu caranya ya, makamkannya itu kita ngambil papan, ini cara pertama, kemudian diikat mayatnya. Jadi karena tidak memungkinkan untuk kembali ke darat, karena andai kembali itu mayat sudah busuk duluan. Paham ini? Maka ketika kejadian meninggal awak kapal di tengah laut yang tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali, maka jenazah tadi makamkannya itu macam mana? Makamkannya itu ikat di bujur papan, di atas papan, ya. Nah, ketika diikat di atas papan tadi, itu sudah dialirkan saja. Nanti siapapun yang menemukannya dari orang muslim, dia yang wajib nyolati. Ini cara pertama. Atau cara kedua, diikat di atas papan, kemudian dikasih pemberat, kemudian dia tenggelam.
Itu caranya. Sebab umpama awak kapalnya ini mau dibawa pulang itu tidak mungkin lagi. Mayatnya sudah busuk nanti kalau sudah pulang. Jadi caranya seperti itu. Jadi bukan masalah mandinya ya, cara makam kerja. Inti tidak usah tanya, berarti mungkin nangkingnya juga katik Pak Ustaz ya. Kan dia bukan di tanah. Ya, jadi itu al ghaibat ya. Jadi dia itu ada tetap walaupun tidak makamkan. Jadi bukan hanya untuk uang yang dipendam di tanah saja. Ya, semuanya tetap ada. Ya, pertanyaan munkar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم من علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصفيح المعاملة فيما بيننا وبينك وسنته وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الإنجيل ومن علينا بكل ما يقربنا إليه الدعوات الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لنا الكتب كلها اللهم سخر لنا الكتب كلها اللهم سخر لنا الكتب كلها جاء خير البرية صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.